Pemirsa, pasangan selebriti Jessica Iskandar dan Vincent Verhaeghe tengah berbahagia. Pasalnya mereka baru saja dikaruniai anak berjenis kelamin perempuan yang lahir 2 Desember 2024 lalu di sebuah rumah sakit di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Bagi artis yang akrab disapa Jedar, ini menjadi kelahiran anak kedua dari pernikahannya dengan Vincent Verhaeghe atau anak ketiga dalam kehidupan Jedar. Jedar melahirkan anak ketiganya lewat persalinan normal yang penuh dengan drama pengorbanan. Ia sempat mengalami pendarahan hebat pasca melahirkan yang membuat kondisinya menurun. Lantas, seperti apa kondisi kesehatan Jedar saat ini? Kelahiran kali ini mungkin ada beberapa satu dan lain hal yang bikin aku dan suamiku kita harus stay di rumah sakit sampai 8 hari. Tapi ya terlebih dari itu semua itu merupakan pengalaman yang indah dan luar biasa yang kita syukuri bahwa kita sudah melewatinya dengan baik. Baby Verhaeghe nomor 3 lahir dengan sehat, babynya juga bugar ya. Sehari sebelum lahiran, Jess, saya ketemu Jessica. Dia bilang, nah, mama ingin lahir kira-kira afirmasinya ya. Tadi ada yang tanya, afirmasinya ingin lahir tanggal 2. Saya bilang, Jess, lahiran normal tuh nggak bisa ditahu. Ya dok ya, lahiran normal tuh nggak bisa kita suruh. Ternyata nggak sengaja pulangnya. Oh dok, kencang-kencang nih dok, langsung telepon dari Nutri ya. Jadi, Tuhan juga saya rasa, yang Maha Kuasa juga yang mengatur. Beratnya 3 kilo. Beratnya 3,1. Panjangnya 49. Beratnya 49. Jessica Iskandar melahirkan secara normal setelah 9 bulan mengandung melalui proses bayi tabung. Proses kelahiran ini bukanlah hal mudah lantaran usia Jessica tidak muda lagi, yakni lebih dari 35 tahun. Kondisi tersebut mengharuskan Jessica menjalani transfusi darah sebanyak 4 kantong karena mengalami pendarahan akibat pelengketan plasenta. Kalau saat ini sih saya masih trauma ya, masih takut gitu, masih dalam proses recovery juga. Yang terjadi sama istri ini bukan sesuatu yang boleh kita bilang kecil ya. Ini something yang memang boleh dibilang shocking. Memang setelah akhirnya plasenta lahir, perdarahan cukup banyak, mungkin hampir sekitar 800 cc. Waktu itu cuma tim lengkap banget, bidan lengkap, paramedis lengkap, dan ada dokter Beni pasti yang bantuin saya waktu itu. Dan itu bisa tertangani dengan baik. Kini kondisi Jessica Iskandar jauh lebih baik dan stabil karena pemulihan yang cepat. Presenter cantik ini tengah berusaha untuk bisa menyusui putrinya yang baru lahir. Sementara Vincent yang begitu bahagia memiliki anak perempuan langsung memberikan pesan khusus pada dua putranya, El Barak Alexander dan Don Azaya Jan Verhaeghe. Sesuai dengan SOP aja sebenarnya. Cuma sesudah itu kan seharusnya menyusui, tapi kan keadaan mamanya saat itu mungkin belum stabil. Hari keempatnya mamanya udah membaik, bayinya langsung bisa ASI. Walaupun ASInya nggak banyak, cuman cukup. Wah, ini kakak El sama kakak Don, bentar lagi kalian punya adik cewek nih. Yang ngerti El sih sebenarnya. Cuma aku sering bercandain El, awas ya, ini jadi princess papa. Awas kamu bikin nangis loh. Kalau sama Don silakan kalian berantem ya kan, anak laki. Tapi awas ya sama princess. Terus dia jawabnya kayak yeah, whatever dad. Dunia hiburan Indonesia kembali berduka. Aktor senior Joshua Pandelaki meninggal dunia pada pukul 12.42 waktu Indonesia Barat, Sabtu 7 Desember lalu akibat penyakit pneumonia yang baru-baru terdeteksi seminggu menjelang ajalnya. Kabar kepergian pemeran film Cabau Kan itu pertama kali diposting di Instagram oleh aktor Lukman Sardi yang sering adu akting dengan mendiang. Tapi benarkah segenap keluarga sempat mengira mendiang mengidap penyakit jantung dan lambung akut? Kalau untuk dari ronsen sendiri itu semuanya berkabut dan penyakitnya itu dari dokter sendiri namanya itu pneumonia. Jadi lebih semacam ISPA. Bapak itu sebelumnya dia sempat sakit lambung, yaitu namanya GERD. Beliau
sempat 2 kali mengalami koma dan sempat juga berhenti jantung. Almarhum sudah sakit, sebenarnya juga ada lambung, dan minggu lalu dirawat di Rumah Sakit Premier Bintaro. Namun hanya 2 hari, almarhum minta untuk istirahat atau penyembuhan di rumah. Akhirnya putra, anaknya, membawa almarhum pulang ke rumah. Setelah semalam disemayamkan di rumah duka RS Fatmawati, Minggu siang sejumlah pelayat mengikuti ibadah pelepasan untuk mendoakan dan mengenang kebaikan mendiang Joshua Pandalaki semasa hidup. Petang harinya, tepatnya pukul 16 waktu Indonesia Barat, jenazah aktor kelahiran 23 April 1959 ini dibawa ke TPU Menteng Pulo untuk dimakamkan. Prosesi pemakaman yang berlangsung hikmat dan penuh haru juga dihadiri oleh sahabat artis, diantaranya Ayu Diah Pasha yang sering berperan sebagai istri mendiang Joshua di sejumlah film dan sinetron. Janji yang teguh di balik duka menanti. Buat saya sendiri sih, bokap itu orangnya sungguh baik, sungguh rendah hati, sangat sosok yang sangat hangat ke semua orang. Saya sempat gak percaya karena selama ini Mas Joshua selalu menampilkan bahwa beliau itu sehat. Semasa hidup, Joshua Pandalaki cukup produktif berkarya. Bahkan tahun 2024, saat sakit jantungnya kambuh-kambuhan, Joshua masih menyelesaikan film layar lebar Kuasa Gelap dan 3 series yang cukup populer. Pemenang aktor pendukung terbaik Indonesian Movie Awards 2009 dalam film Perempuan Berkalung Sorban ini bahkan dikenal sebagai aktor serba bisa karena pernah sukses berperan sebagai ustadz meski dalam keseharian Joshua dikenal sebagai nonis. Saya kenal Mas Joshua karena beberapa kali main dalam judul sinetron bersama-sama, bahkan pernah menjadi suami. Beliau sosok yang sangat baik, bisa jadi teman ngobrol, sering berbagi bersama juga. Dikenal tertutup karena sangat menjaga privasinya, di akhir hayatnya diketahui Joshua menikah dengan Pratiwi dan memiliki 1 anak yaitu Fadilah Anur Putra. Selamat jalan Joshua Pandalaki. Yang terbaik aja buat almarhum, buat Papa. Semoga Papa diterima dalam surga. Sehari sebelumnya, dunia hiburan Indonesia juga kehilangan aktor senior yang pernah berjaya di tahun 90-an, Fuad Baraja. Pemeran Pak Bondan dalam sinetron komedian yang fenomenal di tahun 90-an itu wafat pada Jumat 6 Desember lalu sekitar pukul 14.03 waktu Indonesia Barat di sebuah rumah sakit di kawasan Jakarta Timur akibat penyakit diabetes dan hipertensi yang sudah lama dideritanya. Hey guys, just damn watch it, you. Fair enough. But I'm ordering you and all your friends to clean up all the graffitis on the road. Kalau dari acting itu dari tahun dari figuran-figurannya sampai tahun 90. Nah, mulai 91 ke sini mulai dapat peran-peran yang lebih berat. Iya. Tahun 96 itu yang dapat peran yang ke 96 dan seterusnya sampai akhirnya Allah membelokkan perhatian saya ke dunia
smoking control. Kebanyakan memerankan tokoh ayah tajir yang bijaksana dan kocak membuat Fuad pernah dijuluki ayah aktor komedi Indonesia. Namun perannya yang paling memoris adalah menjadi Pak Bondan berpasangan dengan almarhumah Misha Arsita. Jun, tadi kamu nyetel TV channel berapa? Ya channel itu, Pak. Perasaan tadi bukan itu deh. Iya, kayaknya berubah gitu. Masa? Masa kamu gak ngerasa sih? Ya kan, Pak? Iya, tapi mungkin cuma perasaan kita aja. Ya kalau saya ngomong ketika saya akhirnya dulu ketika saya jadi pemain sinetron dengan duit yang bisa dibilang datang banyak gitu ya. Berlimpah terus kemudian akhirnya tapi alhamdulillah selesai. Pemirsa, kami segenap tim redaksi Gospot mengucapkan turut berduka cita atas meninggalnya dua aktor senior tanah air Joshua Pandelaki dan Fuad Baraja. Semoga selalu mendapatkan tempat terbaik di sisinya dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan keikhlasan. Amin. Pemirsa, jangan lupa saksikan selalu Gospot setiap Senin sampai Jumat 9.15 waktu Indonesia Barat hanya di RCTI. Karena akan selalu ada berita-berita selebriti paling hot pastinya di Gospot. Bersama dengan saya, Evelina Tan, pamit undur diri. Stay healthy and happy. Bye-bye. Guys, ada Kak Indah Sari, guys. Iya, sayang. Bisa ketemu di sini. Iya. Inilah momen haru saat dua seteru pedangdut Dewi Persik dan Indah Sari secara tak sengaja di sebuah hotel sekitar Tanah Suci Mekah, Saudi Arabia. Indah yang sempat berseteru hebat dengan DP langsung memeluk DP menumpahkan kerinduannya seraya saling bermaafan. DP yang tengah duduk pun tampak begitu terharu sambil mengutarakan maafnya pada Indah. Udah, Kak. Aku udah memaafkan, Kakak juga maafin aku ya. Udah, sayang. Udah. Kenapa ketemu di sini? Oh, alhamdulillah bisa ketemu Kakak. Ya ampun. Momen pelukan disertai ungkapan saling memaafkan di Tanah Suci itu seolah mampu meluluhkan hati dua pedangdut yang awal tahun lalu sama-sama keras berseteru hanya karena dipicu kesalahpahaman. Ternyata ketemu di situ dan aku nggak bisa menahan haru aku kalau jujur aja Dewi itu udah kayak adik aku sendiri gitu. Dan permasalahan waktu kemarin kan bukan masalah pribadi antara aku dan Dewi. Aku langsung ngeliat maminya itu nggak kuat, kenapa maminya itu selalu kalau ke rumah Dewi itu teman aku langsung dia nggak kuat aja. Di situ aku dipertemukan dan aku cuma bisa bilang ini semua jawaban dari Allah karena kita nggak teleponan. Aku nggak tahu Dewi pakai travel apa. Aku juga nggak tahu Dewi hidup di mana. Aku juga nggak tahu Dewi datangnya kapan. Sebagai yang lebih dewasa aku meminta maaf. Kasarannya, yang pastinya Dewi hanya bilang, udah Kak, nggak usah ngomongin kemarin lagi. Tapi kita jadinya ada yang terluka, udah Kak, sekarang kita ke depan.
Dia cuma bilang gitu, maminya Dewi itu kan udah kayak anak banget sama aku. Terus Dewi bilang, "Ma, ini loh Ma, anakmu yang hilang udah balik," kata Dewi kan. Ya, perseteruan Indah dan DP dipicu oleh postingan Indah pada Januari 2024 lalu yang menuding jika Ruli, kekasih DP, tengah bermain api bersama wanita lain di sebuah tempat hiburan di Bali. Namun kala itu, Indah justru heran dengan sikap dan kemarahan DP padanya atas postingan tersebut. Pasalnya, ia justru diminta DP sendiri untuk membuntuti Ruli. Bahkan foto dan kalimat dalam postingan yang diunggah Indah kala itu diarahkan sendiri oleh DP. Di chattingannya ada, "Tenang kak, kakak bicara, jangan takut. Kakak bicara apa yang kakak lihat ke media. Apa yang kakak lihat, aku di belakang kakak dan aku gak akan ninggalin kakak." Kapan aku belain Ruli? Aku tanya sama kamu. Ketika itu yang rame-rame emang aku ada wawancara? Gak ada wawancara aku tentang Ruli. Karena aku bilang, tidak ada videonya, tidak ada fotonya, dan hubungan kami baik. Mas Ruli tuh bisa penjarain Nindasari. Mas Ruli tuh bisa penjarain Nindasari. Aku berani bersumpah kak. Aku bersumpah demi Allah, demi Tuhan. Saya melihat dia. Kalau saya memang tidak ada gambarnya, kan tidak mungkin spontan. Saya kan bukannya wartawan yang sini, nggak ada kameranya gitu kan. Saya itu pun disuruh dan nggak ada kepentingannya buat saya. Saya kerja pada saat malam itu dibayar sama Kak Kris. Bukan saya kerja buat dia. Sejak perseteruan itu, Indah mengaku nyaris 1 tahun tak menjalin komunikasi dengan DP. Tapi baru-baru ini secara tak sengaja, Indah dan DP berada dalam satu hotel saat menjalani umroh di Tanah Suci. Usai pertemuan yang diklaim Indah tak sengaja dan jauh dari kata settingan itu, dua seteru ini akhirnya sama-sama melepas kerinduan. Aku jujur demi Allah, aku nggak tahu kalau Dewi juga kekeh karena aku berangkat tanggal 28. Kita selama ini kan blokir-blokiran ya, sejak ada masalah itu. Terus Mimi Runma yang kebetulan yang handle aku di sini bilang, "Kak Indah, ajak Dewi makan di restoran Umi Roshidah, free gratis, mau berapa orang pun free," gitu kan. Aku bilang, hubungan aku lagi nggak baik-baik aja gitu kan. Begitu terus ya udah kita nggak ketemu di Madinah. Terus katanya gitu, "Kalau Kak Indah dipertemukan sama Dewi di Mekah, Kak Indah bagaimana perasaannya?" Aku cuma bilang, kalau aku dipertemukan di sini dari sekian jutaan manusia yang ada di sini, aku bisa bertemu, itu namanya aku dipertemukan sama Allah. Aku cuma bilang gitu sama Mimi Hunma. Terus kata Mimi Hunma gini, "Ayo kita makan yuk di restoran ke bawah," gitu kan. Kayaknya tadi Mimi lihat deh dia ada di situ gitu kan. Agak sulit memang mempercayai apakah pertemuan Indah dan DP disengaja atau tidak. Termasuk apakah perseteruan keduanya di Januari itu murni perseteruan atau sebaliknya hanya settingan belaka. Dan ini bukan desain atau bukan apa, ini semuanya keajaiban yang direncanakan sama Allah. Begitu banyak hotel di Mekah ini, kenapa harus satu hotel? Bukan rencana aku, tapi rencana Allah. Dewi Persik sendiri 7 Maret 2024 lalu sudah resmi dilamar kekasihnya Ruli, bahkan disiarkan secara live melalui salah satu stasiun televisi. Namun setelah lamaran resmi itu dihelat, bukannya berlanjut pada kabar resepsi yang membahagiakan, melainkan DP dan Ruli batal nikah karena asmara mereka putus di tengah jalan. Aku mencari pasangan hidup aku yang terakhir. Pasti kita akan berubah untuk lebih baik dan lebih baik lagi. Nggak ada orang yang mau bandel lagi ya kan, enggak. Bukan cuma Ruben, Melody Laksani atau yang lebih dikenal dengan Melody X JKT48 terjun langsung dalam kegiatan bercocok tanam. Ia bahkan belajar langsung dengan seorang petani lokal yang bernama Pak Ai di kawasan Cianjur, Jawa Barat, bagaimana merawat tanaman brokoli. Mulai dari penyemaian hingga memanen.
Melody yang ditemui tak segan menjelaskan perlengkapan bertani yang disiapkan. Pemirsa semuanya, jadi ini aku lagi siap-siap. Tadi kan udah briefing, sekarang siap-siap karena mau ke lahan kita harus safety. Kalau kata Pak Ai tadi gitu, harus safety, kita pakai sepatu boots. Jadi kalau misalnya ke lahan emang dianjurkan memakai sepatu boots biar aman gitu loh. Jadi hari ini kita bakalan ada penyemaian, penanaman, terus nanti kita ada penyiraman juga. Terus nanti ada panen dan pengemasan juga. Hari ini tuh berarti tanamannya brokoli. Nanti kita bertani bersama-sama ya. Oke semuanya, ikutin kegiatan aku hari ini ya. Melody yang juga lulusan Agrotekno Pertanian itu mengaku sangat senang melakukan kegiatan pertanian. Sebab kegiatan itu menjadi bagian dari kegiatan healing dan juga rilis ketika sudah stres dengan kehidupannya sehari-hari di ibu kota. Tak heran ia mampu menjelaskan bagaimana proses perawatan brokoli yang benar agar dapat panen sesuai harapan. Ini tuh apa tadi? Yang ini tanah. Tanah, ini kokopit, ini aram sekam. Ini caranya gitu. Nah ini tuh udah disatuin, terus nanti tadi kan udah udah kita tabur, terus kita tutup. Nih kita tutup tadi yang udah kita tabur ya. Bukan hanya itu, Melody juga menjelaskan bagaimana memanen brokoli hingga pengemasannya agar penjualan sesuai dengan target pasar. Oke pemirsa, aku mau nganterin ya kita mau mengantar hasil tani gitu loh. Let's go. Oke, jadi kan udah drop tuh tadi brokolinya, kita mau sekarang wrapping atau pengemasan. Let's go. Setelah ditimbang nih diapain? Nah, setelah ditimbang kita wrapping, coba Pak Ai. Mana? Set. Segimana Pak Ai? Oh, langsung ke sini. Oke, satu. Nah, terus oh ini ditahan di sini kan? Bertani membuat Melody bahagia. Ia bahkan mengaku sangat memimpikan bisa melakukan pekerjaan ini di lahan yang sedang dipersiapkannya sendiri. Bismillah aja dulu, diniatin dulu nawaitu gitu. Jadi tapi pengen karena maksudnya aku juga pengen kayak punya lahan di sini kayak misalnya mungkin ya kayak bikin rumah atau misalnya bikin villa, terus ada lahan, terus kayak nginvite teman-teman kesini aja yuk gitu buat kalian healing kan seru. Kalau misalnya teman-teman deket sih pasti kalau misalnya aku ajak sih ada ya mau aja. Tapi kan balik lagi mungkin waktunya gitu. Ya kalau nabung mah pasti ada lah. Masa kita nggak punya tabungan pasti ada lah kalau nabung. Pemirsa, Amanda Manopo atau yang kerap disapa Manda lagi-lagi harus rela merayakan ulang tahunnya di lokasi syuting nih. Seperti tahun ini, Manda yang tengah disibukkan menjalani syuting stripping Cinta Yasmin harus rela merayakan ulang tahunnya yang ke-25 pada 6 Desember lalu di lokasi syuting. Tapi Manda tetap happy dan bahagia lantaran dirinya justru banjir surprise dari para kru dan pemain Cinta Yasmin. Happy birthday to you. Happy birthday. Aku tahu wishnya. Abdul cabut. Manda memang tak menyangka nih bakal dapat banyak surprise baik dari teman-teman termasuk juga para fansnya. Yang menarik, Samuel Zilguin yang juga merupakan lawan mainnya justru meledek Manda untuk meminta episode Cinta Yasmin diperpanjang. Happy kan bareng sama anak-anak lokasi juga sama kan di sana udah jadi keluargaan juga ya. Jadi kalau misalkan kita bosan atau apa, kita bikin party aja nanti di lokasi. Lantas benarkah selain mendapat surprise, Manda juga mendapat banyak kado dari sahabat dan pria spesial?
Ya, di usia ke-25 tahun, Manda memang dikenal sebagai artis muda yang sukses. Pasalnya, berkat hasil kerja kerasnya selama ini, Manda sudah memiliki rumah mewah berharga miliaran. Tak hanya itu, Manda juga memiliki sederet bisnis yang digeluti bersama sang kakak. Manda rupanya ingin membahagiakan dirinya dan keluarga, apalagi sejak kecil, Manda adalah tulang punggung keluarga. Lantas benarkah sang ayah yang mendesain rumah Manda? Rumahnya Manda udah jadi. Nih. Udah jadi ya, Mi. Ya, udah jadi juga, Mami. Dede kepo banget, takut deh. Simple. Temanya sangat simple, lebih milenial banget, lebih ke Bali aja. Aku suka Bali. Desainnya iyalah, karena kan papaku arsitek. Jadi semua papaku yang desain, rumahnya udah jadi dari awal. Apapun hasil dari kerja kerasnya saya, dari keringat yang udah saya keluarkan dalam diri saya, itu semua ada hasilnya. Dan saya nggak mikirin diri saya sendiri, saya mikirin orang-orang yang bekerja sama saya. Namun untuk bisa meraih kesuksesan, banyak hal yang harus dikorbankan, terutama waktu bersama keluarga. Bahkan demi bisa liburan akhir tahun, Amanda rela mengejar target syuting agar nantinya bisa mendapat libur. Saya syuting mengejar stok, tahun baru tayangannya 2 jam lebih, jadi saya harus mengejar itu. Mempunyai prinsip karena aku mencintai profesiku, jadi apapun yang kulalui semuanya dengan kata ikhlas. Jadi gak terlalu muluk-muluk. Jika Manda tengah happy merayakan ulang tahunnya, Ruben Onsu atau yang akrab disapa Bensu juga tengah happy menggeluti hobi barunya, yakni bercocok tanam dan berkebun yang dilakukan di vilanya di kawasan Bogor, Jawa Barat. Dan baru-baru ini, ayah 3 anak ini membagikan momen keseruannya saat dirinya panen cabai rawit. Gak tanggung-tanggung nih, Ruben panen cabai rawit hingga 4 kg. Dan hasil cabai yang dipanen dibagikan Ruben kepada para karyawannya. Ruben mengaku jika dirinya bisa mendapat ketenangan saat berkebun dan melihat tanaman yang hijau-hijau. Lantas, apa alasan Ruben memilih menanam cabai rawit? Rawit atau rawit? Ini rawit setan. Tapi sekarang suka terbiasa metik sendiri ya kok? Apa? Sekarang suka terbiasa manen sendiri nih. Harus mengingat harga cabenya mahal, jadi suka kayak bercocok tanam gitu. Aku suka ya hijau-hijau, soalnya suka. Sekarang lagi belajar, lagi coba cabai dengan yang lain gitu. Nanti maksud aku tuh maunya fokus dulu biar tahu dulu gitu. Nah baru hari ini dapat arahan bibit-bibit bagus lagi gitu. Yang ini udah pedes, cuman mau bikin yang buntut-buntut tapi lebih pedes gitu. Ya, lantaran kesibukannya, Ruben memang tak bisa turun langsung untuk merawat tanaman cabai yang sudah dia tanam. Namun Ruben memiliki pegawai yang secara khusus untuk merawat tanaman-tanaman cabai dan harus selalu rutin memberi laporan kepadanya. Oh sehari, pagi, sore, orang gue tuh wajib ngirimin video kalau dia habis nyiram. Wajib banget gitu. Iya, ada yang khusus gitu. Nah syukurnya sekarang lagi belajarnya ke sana gitu. Jadi ya suka aja gitu, suka aku sama kayak gitu kan. Kalau kemarin kan cuma sawah doang, padi gitu kan. Cuman kalau sekarang kan kayak cabai dan lagi mau belajar bawang merah. Pertama cabai itu mahal. Yang kedua dia sekali panen itu dia bisa 2-3 kali panen gitu. Jadinya enggak yang cuma sekali panen selesai gitu, enggak gitu. Ini lagi mau coba bawang merah sama pakcoy. Lagi pengen kira-kira jadi apa enggak belum tahu. Jadi aku suka nyobanya tuh sebaris dulu. Nyobanya sebaris dulu gitu. Saat ini Ruben memang hanya fokus menanam cabai, lantaran cabai bisa dipanen lebih dari 1 kali dan harganya lumayan mahal. Namun tak dipungkiri ke depannya Ruben memang memiliki rencana untuk menanam tanaman yang lain. Lantas benarkah Ruben akan serius menekuni dunia berkebun hingga nantinya dapat dijadikan lahan bisnis yang baru?
Belum. Aku masih suka nanam aja, belum fokus ke Lanjut bisnis. ya. Setuju Lagi senang aja gitu. Lagi Setuju kok, senang nanam ini. Lagi nyoba juga karena nggak semua di tanam itu jadi kan gitu. Ini lagi cabai ini lagi rindang-rindangnya jadi kayak seneng gitu. Belum, aku belum kesana sih gitu. Tapi aku lagi seneng ngelihat orang-orang atau akun-akun sosial media tuh lagi yang bercocok tanam atau yang berhubungan sama tanaman-tanaman tuh aku lagi suka ngelihat kesana.